Bapa surgawi, terima kasih. Sungguh Engkau sentiasa mengasihani anak-Mu yang sungguh, anak-Mu yang haus akan kasih-Mu yang sedang lelah. Bapa surgawi, terima kasih. Sungguh Engkau sentiasa mengasihani anak-Mu yang sungguh, anak-Mu yang haus akan kasih-Mu yang sedang lelah. Dalam kekuranganku, firman-Mu penuhiku. Dalam kelelahanku, firman-Mu kuatkanku. Sungguh mulia Kau Allahku, Bapa Kaulah segalanya bagiku. Dalam kekuranganku, firman-Mu penuhiku. Dalam kelelahanku, firman-Mu kuatkanku. Sungguh mulia Kau Allahku, Bapa Kaulah segalanya bagiku. Senangan jamaat Tuhan tensanan senang selawat isang ibadah dati online dati masikaw sambatan di talumis sama-sama insan pa yati dat maikuti dat bapahara dat ibadah online dat tarabay na dati. Sikaw sebelum dat atilam busat ibadah dati tarabay nati pilupam sambayan taka tensanan yang memimpin di arang ng paras karena taka semua. Haleluya, haleluya Tuhan. Pensawatan dahay karehan karapadan ni dia Tuhan sebab pinanagampinuh kapasian dahay panjang data-data na taliban ang isang datarabay na di Tuhan ara kesempatan dahay peluang untuk beribadah melalui dalam talian iti. Tumbayan ako Tuhan dat agampino ay sandat tumingkad iso ng kapasian pentikit-tikit ako kapasian dahay Tuhan. Rayhan dahay ngaran na Tuhan sa babayaan at kinarangan dit. Nantiasa memperhati memimpin na malindungi kapasian dahay. Inong ano pahay nga iya kasayaan malindungi
walau keadaan magundan yang meliti ngatu mana Tuhan datang sandat atau mungkiat datang sandat tak menggempi bagi dahai rayahun dahai ngaran Tuhan sebab Tuhan dipempasi Tuhan alayak besambahan dahai musikan Tuhan mempunyai gahakin senai kesalahan dahai dosa-dosa di nunsui dahai di tak dahai sadaran wet sadaran pedahai mempunyai Tuhan supaya layak ataupun senantiasa hadat alayak dan memuji-muji menyembah dia Tuhan. Musikan Tuhan sebelum dokati lambus acara dahai ibadah di tip tang dada Tuhan supaya ia menyertai dahai mentanda selimpunan pintangan yang selesai supaya nunu nepet onsai dahai yang perlu sendiri Tuhan dan painsawat papainggaya hai dengaran kinaringan. Musikan Tuhan kesempatan itu sumbang hai bagi hamba-hamba nu di peponsai dat mebal pelayanan datara bayi nanti tangan dari Tuhan supaya nuanula sembayanan dikenal untuk melayani pelugasan dan suatu pelayanan adalah Tuhan yang harus sukacita harap harapadan supaya melalui pelayanan dari Tuhan memberikan saat kemayan mujizat luar biasa kumain kapasian dalam poin tiki-tiki berkatailah Tuhan sesuai diberkat petahapan nu bagi dalam susah sembangnya hai keadaan menggunakan demi baliti terus supaya hamba-hamba nu dita kesempat dat mengikuti dat ibadah dat mebaliti oleh sebab daun saat online dalam ngatu main ku Tuhan dat melalui dat orang dalam belogasan hamba-hamba nu di mila papa susah dalam melalui dat ibadah berkat-berkat kinaringan tilang mahasiswa na kapasin dalam masih kau na Tuhan sebagai jamaat nu nangga na pela iso na saat itu jamaat nu dia sedang semakit penyakit secara jasmani ke penyakit secara rohani iso nangaran na Tuhan Yesus lingasay la soal di penyakit secara rohani lingasay ni kalau penyakit secara jasmani supaya masa-masa bantalan bersama-sama untuk melayani memuji dia Tuhan. Musikan Tuhan jemaat nu terlibat isuan dan mengikuti acara ini baik jemaat nu di kampung sendiri ataupun hilai luar di kampung atau main Tuhan dan kawan nu pengusahaan dulu supaya melalui ibadah diti khusus supaya meros nu rongau dahai batin peron isuan aku pasien dahai manahak dahai kesimbayanan kekuatan dan iman itu guang nu supaya pengkurang kesayahan pagirat ketumbahan melalui dat arang dahai ibadah datara baina diti masih kana Tuhan atumayan aku dia terus menerus menyertai khusus kapiyahom isuang dat anak mu di isuang dat keadaan dat susah gina sebab keadaan dat magunan diti sakit penyakit termasuk corona virus itu membaliti atau mana kunuan penghiburan bagi Allah supaya ada ayat semusa kina bisa mendat kalihudat mengsikau umay dia Tuhan mengsikau Tuhan terusnya asara dahai tilang mustakan dia supaya Tuhan menyertai dahai mentanda selimpunan pintangan yang selesai sarati mengsikau Tuhan itu yang sembahyang dahai isu nangaran Tuhan Yesus Tuhan yang masih dahai amin. Shalom, Mamusana Sabon tentang edati pembacaan Tadabaino Itsang Kejadian pasal 49 ayat 25 hingga 33. Oleh Allah ayahmu yang akan menolong engkau dan oleh Allah yang Maha Kuasa yang akan memberkati engkau dengan berkat dari langit di atas, dengan berkat samudera raya yang letaknya di bawah, dengan berkat buah dada dan kandungan. Berkat ayahmu melebihi berkat gunung-gunung yang sejak dahulu, yakni yang paling sedap di bukit-bukit yang berabad-abad. Semuanya itu akan turun ke atas kepala Yusuf, ke atas batu kepala orang yang teristimewa antara saudara-saudaranya. Benyamin adalah seperti serigala yang menerkam. Pada waktu pagi, ia memakan mangsanya, dan pada waktu petang, ia membagi-bagi rampasannya. Itulah semuanya suku Israel, 12 jumlahnya. Dan itulah yang dikatakan ayahnya kepada mereka ketika ia memberkati mereka. Tiap-tiap orang diberkatinya dengan berkat yang diuntukkan kepada mereka masing-masing. Kemudian berpesanlah Yakub kepada mereka, apabila aku nanti dikumpulkan kepada kaum leluhurku, kuburkanlah aku di sisi nenek moyangku dalam gua yang di ladang Efron orang Het itu.
dalam gua yang di ladang Makpela di sebelah timur Mamre di tanah Kanaan, ladang yang telah dibeli Abraham dari Efron orang Het itu untuk menjadi kuburan milik. Disitulah dikuburkan Abraham beserta Sarah, istrinya, disitulah dikuburkan Ishak bersama Ribka, istrinya, dan disitulah juga dikuburkan Leah. Ladang dengan gua yang ada di sana telah dibeli dari orang Het. Setelah Yakub selesai berpesan kepada anak-anaknya, ditariknyalah kakinya ke atas tempat berbaring dan meninggallah ia. Maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Konsekau. Pembacaan Perjanjian Baru ada terdapat dalam Markus pasal 15 ayat 1 hingga 15. Ayat 1, awal-awal pagi lagi ketua-ketua imam segera bermesyuarat dengan para tua-tua, ahli Taurat dan seluruh majelis agama. Kemudian mereka mengikat Yesus, membawanya pergi dan menyerahkannya kepada Pilatus. Ayat 2, Pilatus bertanya kepadanya, "Adakah engkau raja orang Yahudi?" Yesus menjawab, "Begitulah seperti katamu." Kemudian ketua-ketua imam melemparkan pelbagai tuduhan kepadanya. Ayat 4, Pilatus bertanya lagi kepadanya, "Tidakkah engkau mahu menjawab apa-apa? Lihat betapa banyaknya tuduhan mereka terhadapmu." Ayat kelima, tetapi Yesus masih tidak menjawab sepatah pun sehingga Pilatus kehairanan. Ayat 6, pada waktu perayaan lazimnya Pilatus membebaskan dari penjara seorang yang diminta oleh mereka. Ayat 7, ada seorang bernama Barabas yang dirantaikan bersama beberapa orang pemberontak lain. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan itu. Ayat 8, orang ramai mula berseru, lantang meminta Pilatus membebaskan seseorang dari penjara seperti yang biasa dilakukannya. Ayat 9, Pilatus bertanya, "Adakah kamu mahu aku membebaskan kepadamu raja orang Yahudi?" Ayat 10, oleh sebab dia tahu bahwa ketua-ketua imam telah menyerahkan Yesus kepadanya karena iri hati. Ayat 11, tetapi ketua-ketua imam menghasut orang ramai supaya meminta Barabas dibebaskan kepada mereka. Ayat 12, Pilatus berkata kepada mereka, "Kalau begitu apa yang kamu mahu kulakukan kepada dia yang kamu panggil raja orang Yahudi?" Ayat 13, mereka berseru lagi dengan kuatnya, "Salibkan dia." Ayat 14, kata Pilatus kepada mereka, "Mengapa? Apakah kejahatan yang telah dilakukannya?" Tetapi mereka semakin kuat berseru, "Salibkan dia." Ayat terakhir, ayat 15, oleh itu untuk memuaskan hati orang ramai itu, Pilatus membebaskan Barabas kepada mereka. Setelah menyebat Yesus, dia menyerahkannya untuk disalib. Janji yang Tuhan
Kapan mong persembahan ng sembahyang apa pimpinan ko sembahyang kasalun suara. Bapa di surga, Bapa yang kami kenali dalam nama Tuhan Yesus, kami menaikkan pujian dan syukur kami kepadamu ya Tuhan, karena pimpinan pemberkatan-Mu buat kami semua di dalam setiap pekerjaan dan usaha kami untuk mencari segala keperluan hidup secara jasmani di dunia ini. Bapa, terima kasih atas semua berkat-berkat kemurahan-Mu yang telah mencukupi kami. Dan sebentar ini kami mau memungut persembahan ataupun mengumpul persembahan persepuluhan untuk Engkau hari ini. Kiranya Tuhan terima persembahan dan persembahan kami ini dengan senang hati. Tuhan, kami yakin dan percaya walaupun uang ini merupakan suatu benda yang tidak bernyawa, tapi Engkau bisa memberkatinya agar dapat kami guna pakai untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di bumi ini. Dan kami yakin juga Tuhan terus memberkati kami atau mencurahkan berkat untuk mencukupi segala keperluan kami pada masa-masa berikut ini. Mereka yang tidak sempat memberi karena kekurangan, kami yakin percaya apapun pekerjaan dan perusahaan mereka, Tuhan berkati agar mereka memperoleh kecukupan berkat untuk mereka dan juga untuk diberi kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawab.
Oke, shalom, selamat pagi kepada semua jemaat Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini, sekalipun dalam keadaan yang seperti hari ini, kami masih lagi tidak dapat beribadah di dalam gedung gereja, tetapi kami yakin percaya kami ada kesempatan bersama dengan anak-anak dan keluarga beribadah di rumah melalui ibadah secara dalam talian. Bapa di surga, kami bersyukur kiranya Engkaulah yang memimpin, menyertai setiap kami yang ada di rumah, agar kami dapat mendengar firman-Mu dari awal pertengahan sampai kami selesai. Kiranya kami mendapat berkat yang baru melalui ibadah secara dalam talian pada pagi hari ini. Bapa di surga, terima kasih kami ucapkan syukur. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Oke, shalom, selamat pagi kepada semua jemaat Tuhan. Minggu ini adalah minggu dan bulan kemerdekaan. Tapi pada pagi hari ini saya tidak ingin membahas tentang secara detail tentang kemerdekaan. Dan sebelum saya mulakan beberapa perkara yang akan saya sampaikan, saya ingin membaca satu ayat firman Tuhan tentang kemerdekaan ini. Di dalam Mazmur 133 ayat 1, di mana firman Tuhan di sini berkata, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Saudara, waktu ini begitu cepat berlalu. Tanpa kita sadari, tanpa kita rasakan, Malaysia sudah mencapai kemerdekaan selama 64 tahun. Nah, seimbas lalu, merdeka ini berarti terlepas dari belenggu, tekanan, ataupun penjajahan dari bangsa lain. Sehingga kita bebas untuk menentukan masa depan negara kita sendiri. Demikian juga di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kemerdekaan ini, saudara, berarti dimerdekakan dari penjajahan dosa. Kita tidak lagi berada di bawah kuasa dosa, yang mana dosa ini yang membawa kepada penghukuman kekal, melainkan kita mengalami kehidupan baru, yaitu hidup berkemenangan karena Kristus telah memerdekakan kita dari dosa. Nah, saudara, hampir 1 bulan dalam 4 sesi kita sudah belajar satu tema yang sama, yaitu kemerdekaan dalam Kristus. Nah, saudara, sekalipun tahun ini, saudara, dan tahun lalu dan tahun ini, untuk memperingatkan hari kemerdekaan Malaysia tidak dapat dirayakan dengan penuh kemeriahan seperti sedia kala. Karena negara kita masih berduka karena ujian yang sangat berat yang mendera kita, seperti ekonomi, bencana, dan pandemik yang terjadi ini betul-betul memporak-porandakan ekonomi kita. Ditambahkan lagi dengan masalah politik negara kita hari ini. Nah, saudara, inilah caranya yang tepat ataupun momennya yang tepat untuk kita bangkit dan bersatu untuk negara kita Malaysia. Sebagai warga negara Malaysia, kita wajib
untuk berdoa bagi bangsa kita supaya Tuhan memulihkan kita. Nah, saudara, betul apa yang Alkitab katakan di dalam 2 Tawarik 7 ayat 14, di mana firman Tuhan berkata, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, maka itu hidup dalam kesatuan itu adalah kehendak Tuhan. Jadi Tuhan tidak mau menghendaki ada perselisihan ataupun perpecahan. Bahkan Tuhan tidak menyediakan berkat bagi umatnya yang hidup dalam, bahkan Tuhan tidak mau menyediakan berkat bagi umatnya yang hidup dalam kesatuan. Saya ulangi saudara, bahkan Tuhan menyediakan berkat bagi umat yang hidup dalam kesatuan. Nah, saudara, di dalam Lukas 11 ayat 17 juga mengatakan, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti akan binasa. Sebab itulah saudara, sebagai orang Kristen, kita harus merdeka. Kemerdekaan itu pastinya yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, saudara, itu hanya sebagai satu pengetahuan kita sebelum kita masuk di dalam petikan teks firman Tuhan yang akan saya bawakan kita untuk kita renungkan bersama pada pagi hari ini. Di mana di dalam pembacaan ini saya ambil di dalam Kolose pasal 3 ayat 12 hingga 14. Di mana dari ayat ini saudara, saya ambil satu tema, yaitu kasih yang mempersatukan. Nah saudara, bagaimana ciri-ciri kasih yang mempersatukan itu? Di bulan kemerdekaan tahun ini saudara, hendaknya kita harus hidup di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Dan saya yakini dan percaya, kalau kita dapat menerapkan kasih yang mana kasih itu betul-betul mempersatukan kita, pasti kita dapat mencapai kemerdekaan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, saudara, kita lihat dan perhatikan ayat yang saya ambil di dalam Kolose pasal 3 12 hingga 14. Saya bacakan di sini, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Nah saudara, kita akan menemukan paling sedikit pun ada 3 ciri, 3 perkara dari kasih yang mempersatukan, yang mana ini pasti memerdekakan kita secara pribadi saudara. Nah saudara, kalau negara kita Malaysia sudah merdeka, tetapi hendaknya dan hendaklah dan harus
kita secara pribadi pun merdeka, saudara. Nah, kita lihat, saudara, di antara 3 ciri tentang kasih yang mempersatukan ini. Yang pertama yaitu hidup dengan kerendahan hati. Nah, saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kasih yang mempersatukan itu, saudara, di mana mencerminkan tentang kehidupan kita secara pribadi, yaitu hidup dengan kerendahan hati. Mana mungkin kita akan merdeka, saudara, kalau kita masih memiliki ego tanpa kerendahan hati. Sebab kerendahan hati ini adalah satu perbuatan kita secara rohani di hadapan Tuhan. Bahkan kalau di dalam community kita, kalau kita selalu bergaul dengan teman kita, kita memiliki kerendahan hati, pasti dimanapun kita pergi, saudara, kita akan disenangi. Karena sikap kita, saudara. Nah, saudara, yang pertama ini, kasih yang mempersatukan itu adalah hidup dengan kerendahan hati. Hidup dengan kerendahan hati itu meliputi kerendahan hati dan saling mengampuni, saudara. Saya ulangi, saudara. Hidup dengan kerendahan hati itu meliputi kerendahan hati dan saling mengampuni. Sebab itu ketika seorang mau mengampuni, itu menunjukkan kerendahan hati, saudara. Di mana dia mau menerima kekurangan orang lain. Di mana dia mau menerima keadaan orang lain. Kerendahan hati berarti juga kita mau mengalah sehingga terjadi kerukunan. Bayangkan, saudara, kalau kita masih memiliki sikap tidak mau mengalah, pasti tidak akan terjalin satu kerukunan. Bayangkan, saudara, kalau ada 2 pribadi yang sedang bergaduh, saudara, ataupun berdebat. Mereka saling bertikam lidah, saling menyerang. Tidak akan ada satu kerukunan, tidak akan ada satu keputusan yang akan terjadi. Tetapi kalau di antara mereka memiliki sifat yang mau mengalah, pasti akan terjadi kerukunan. Maka sekalipun ada perdebatan ataupun pertikaman lidah, misalnya mereka bertengkar begitu, mereka mempersoalkan apapun persoalan yang mereka sedang debat. Kalau mereka saling tidak mengalah, tidak akan ada kerukunan ataupun perdamaian. Nah, saudara, itulah sebabnya kita harus hidup dengan kerendahan hati. Karena kerendahan hati itu juga saling mengampuni, menerima seadanya keadaan orang lain, sehingga akan terjadi kerukunan. Nah, kadang-kadang, saudara, perbedaan pendapat juga ini, di mana kesalahan tidak dapat dihindarkan di dalam pergaulan. Namun hal yang lebih jauh, yaitu pergaduhan, perkelahian, itu dapat dihindari ketika kita mau merendahkan diri, mau memaafkan, ataupun mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Nah, saudara, kemampuan kita merendahkan diri dan mengampuni orang lain itu juga bergantung dari sejauh mana kita menyadari anugerah dan kasih pengampunan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita.
Nah, dan sejauh mana kita menyadari dosa-dosa kita yang sangat besar itu juga telah pun diampuni oleh Tuhan dengan kematiannya di kayu salib. Ayat yang ke-14. Nah, sejauh itu juga kita dapat mengampuni orang lain, saudara. Pengampunan dapat terjadi walau seseorang tidak meminta ampun atau atas kesalahannya kepada kita. Dan itulah kasih Tuhan dan itulah anugerah yang Tuhan berikan. Nah, saudara, kerendahan hati ini dan mau mengampuni adalah senjata yang kuat, saudara, mempertahankan kesatuan dan kerukunan. Kadang-kadang kita tidak mau mengampuni orang lain, saudara, karena kita hanya menganggap bahwa kita benar. Kita tidak mau dipermalukan karena mungkin disebabkan keegoan kita, sehingga kita tidak mampu untuk melepaskan pengampunan. Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, ciri yang kedua dari kasih yang mempersatukan adalah hidup dengan sabar. Saudara perhatikan, hidup dengan sabar itu merangkumi ataupun meliputi kelemah lembutan dan kesabaran. Dua ciri itu, saudara. Hidup dengan sabar itu meliputi kelemah lembutan dan kesabaran. Nah, kedua gaya hidup ini sangat berperanan dalam menghindari terjadinya perkelahian atau perpecahan dalam satu community ataupun gereja. Sabar dalam mendengar orang berbicara dan sabar dalam memberi jawaban, sabar dalam mengambil keputusan. Kemudian, saudara, lemah lembut dalam bertanya atau memberi jawaban adalah salah satu senjata dalam menciptakan dan mempertahankan kesatuan ataupun kerukunan. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kadang-kadang pada waktu kita memotong orang yang sedang berbicara ataupun memintas ketika orang sedang berbicara, apalagi yang sedang beremosi dan menjawab ataupun bertanya dengan nada yang keras dan tajam, itu juga akan menyalut terjadinya ataupun akan menyebabkan terjadinya perkelahian ataupun pergaduhan, yang mana itu juga akan berakhir, saudara, dengan perpecahan di dalam community kita ataupun di dalam gereja. Nah, saudara, Yesus mengatakan bahwa orang yang lemah lembut itu akan berbahagia. Matius 5 ayat 5 katakan. Nah, sebab itulah, saudara, marilah kita hidup dengan lemah lembut dan sabar, supaya terjadi kesatuan dan kerukunan, dan Tuhan sangat menyukai dan sangat senang melihat hal ini, saudara. Saudara, itulah kemerdekaan yang sejati di dalam diri kita. Saudara, yang terakhir, yang ketiga, kasih yang mempersatukan itu adalah menurut Kolose 3 ayat 12 hingga 14 adalah hidup yang mau berbagi, saudara. Hidup yang mau menolong. Nah, saudara, saya ingin bertanya kepada saudara, bila kali terakhir saudara menolong orang lain? Ataupun bila kali terakhir saudara pernah menolong siapa-siapapun? Nah, saudara, hidup dalam belas kasihan dan kemurahan kami satukan menjadi hidup yang mau berbagi. Saya ulangi, saudara. Ciri yang terakhir, yang ketiga, kasih yang mempersatukan ini adalah hidup mau berbagi atau hidup mau menolong. Hidup dalam balas kasihan dan kemurahan itu disatukan menjadi hidup yang
mau berbagi dan mau menolong. Nah, saudara, salah satu kunci yang sangat jitu menghadirkan kesatuan ataupun kerukunan adalah kalau terjadi saling berbagi ataupun kalau terjadi saling tolong menolong di antara community kita ataupun di antara jemaat kita, saudara. Nah, ketika seorang mengalami kesulitan, ketika seorang mengalami kesusahan, ia mendapat pertolongan. Adalah sangat menyenangkan kalau kita lihat itu terjadi, sangat baik, sangat menyenangkan, sehingga kita merasa begitu sukacita karena kita dapat menolong orang yang susah. Karena kita dapat membantu orang yang betul-betul memerlukan pertolongan. Sama seperti apa yang terjadi sekarang di dalam keadaan kita, di mana kerajaan juga terlibat di dalam hal untuk membantu rakyatnya, memberi bantuan seperti keuangan, makanan, dan banyak lagi kemudahan yang telah kerajaan berikan kepada rakyatnya. Itu adalah satu sumber pertolongan daripada kerajaan kita. Nah, di dalam community kita juga, saudara, kita juga lakukan hal yang demikian. Siapa yang susah, siapa yang sulit, kadang-kadang kita akan dapat memperhatikan mereka, bahkan dapat menolong mereka. Bukan saja kita hanya mau membantu mereka di dalam doa, tapi satu tindakan juga kita lakukan agar mereka benar-benar dapat merasakan kasih Tuhan itu yang dimana dipraktikan oleh komunitinya di dalam gereja. Nah, saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika seorang mengalami kesulitan, ia dapat menerima pertolongan. Nah, sebab itulah di dalam Galatia pasal 6 ayat 2 mengatakan di situ, bertolong-tolonglah kamu menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Nah, saudara, pertolongan yang diterima oleh orang yang memerlukan adalah seperti mana damai itu terjadi, saudara, di mana sukacita itu terjadi kepada orang yang betul-betul memerlukan pertolongan itu. Kalau di dalam Alkitab katakan pertolongan yang diterima oleh orang yang betul-betul memerlukan itu adalah seperti yang dirasakan, seperti kesejukan embun gunung Hermon yang dirasakan gunung-gunung lainnya yang tandus di Sion. Itu Alkitab katakan. Dan gunung Hermon mau berbagi kesejukannya, kedamaiannya kepada gunung-gunung yang lain, saudara. Nah, saudara, demikian juga kita. Biarlah kita tidak hanya mementingkan diri sendiri, tapi biarlah kita mau memikirkan juga kepada orang lain. Kita mau berbagi, mau menolong seperti Tuhan yang mau memikirkan dan berkorban untuk kita. Nah, saudara, mari kita sungguh-sungguh hidup dalam kesatuan ataupun kerukunan. Mazmur 133 ayat 3 katakan, karena Allah akan memerintahkan berkat-Nya kepada orang yang menciptakan dan hidup dalam kerukunan. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, sebagai kesimpulan dari firman Tuhan kita pada pagi hari ini, firman Tuhan hari ini meminta kepada kita sebagai umat yang telah dipilih, dikuduskan oleh darah Yesus dan yang dikasihi Tuhan, agar kita hidup dalam kesatuan ataupun dalam kerukunan yang diikat oleh kasih Allah. Itulah kemerdekaan kita, saudara, di dalam kehidupan kita secara pribadi. Sebab ada 3 perkara yang sudah kita belajar
tentang kasih yang mempersatukan menurut firman Tuhan pada hari ini yang harus kita lakukan supaya kesatuan kerukunan itu terjadi, yaitu kita harus hidup dalam kerendahan hati, di mana yang kedua kita juga harus hidup dalam kesabaran, dan kita juga harus hidup dalam tolong menolong. Demikianlah firman Tuhan, saudara, yang dapat saya kongsikan pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan ini dapat menjadi berkat bagi kita semua di bulan kemerdekaan ini, sempena kita memperingatkan kemerdekaan kita di negara kita Malaysia kali yang ke-64. Dan lebih lagi dari itu, kita dapat merdeka, terlepas dari dosa dan belenggu dosa, karena Tuhan yang telah memerdekakan kita. Dan dari firman Tuhan yang kita belajar hari ini juga, pastinya inilah yang akan memerdekakan kita kalau kita hidup di dalam kasih yang mempersatukan kita. Amin, saudara. Mari kita tunduk kepala berdoa. Saya pimpin kita di dalam doa. Tuhan, terima kasih kebenaran firman-Mu yang kami dengar secara sederhana di bulan kemerdekaan ini. Kami yakin dan percaya kami juga sebagai umat-Mu dimerdekakan oleh Kristus. Dan kami mau lakukan dan kami mau mempraktikkan 3 ciri tentang kasih yang mempersatukan ini, agar kami senantiasa hidup di dalam kesatuan dan kerukunan. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa serta mengucapkan syukur. Amin. Haleluya. yang sedang lelah, dalam kekuranganku, firman-Mu penuhiku, dalam kelelahanku, firman-Mu kuatkanku. Sungguh mulia Kau Allahku, Bapa Kaulah segalanya bagiku. Dalam Senang kesabon, senang bersalawat ngaran Tuhan Yesus. Sebelum doa kelompok ti kebaktian ibadah dati soalok sabon iti luham sembiang tepat tepat di soalok sembiang pinan ko sembiang ni terang beres na takot uam sembiang kinarahingan tamay surga itong panuko sa mga Kristiyanan pagulian dahay kung sikahan ng kalayahan ni dia ama sabab dok sa nungon no pimpinan no kumarin dahay di suang dot ibadah di suang laksabon iti biar pun sa saratalian musikaw yahay masa mentampatip na tahak ng kuminadahay iyan nang igit dahay gisa magsimbahan tamo dihay untuk dot pinupunsoy ibadah iti liwat at ibadah di templo gusto nung nakaingaran bakal at dihay panti tiki ditang anak nung dapat bersama-sama di suangat ibadah di dalam saratalian tumbihan ako na naman berkat sembianan kekuatan man tadi dia supaya kain sanandahayam nakadapat dihay pino pawonsoy bakan tumnan udot ibadah di dati dua dahil masing-masing kahinom na payahay di suang sabon iti ama musikaw koy saran diti sanungon no gugampi no kumari dahay anuan rehay kasimbayanan ng kataradakan at untuk naman na kinangaw tabaras no dit narangaw dahay di suang nakasabon niti malaluit ang anak no ihamba no nanuan no kaparsayan at untuk dot pinapasusoy baras no lagos ano di baras no narangaw dahay ri pinayon dahay ginaw dahay dito tapat-tapat kapiyo at papuonsoy di panuhuan, tumano di panuhuan no,
Damayo di beras nu pinarangod hay di suang naksabon iti ama. Ama pawon sikaw pelagosan ng tanganak no dit pinapawon sa idat ibadah kapalayanan dat isuang na minggu diti pelagosan ng berakatan no pati lambus supaya masa-masa da buruan ng milak sa elo amharap sa eksimbianan da dutuk na pawon sa dat palayanan dat patahakan no kumali diala ama tumbian ni hay kawin sanandahay ang berakatan no. Ang kala kita nak no pinapasibros no nga tumbian berkat no inakasadia no kumali daw ama. Ama mong sikaw yahay mapaksa ng ano sa bulong dat kapupusan itit ibadah dahay sa ratalian gulu-gulu ho magitulong yahay dia tahakan dahay dia tinanang ginawa terus penerus iti ama uno na po hay tiktikiti dahay di suang lot sa lapon iti ko tadaw suwab pelagosan not patahakan dahay dia suwag ko saan dahay tinggaligan di kuwasa ano. Paisaduan no ay mantada kararaton iti pamagunan baka na sakit penyakit isadang lot belanda iti pamagunan iti suang masatin no isuan ngaran na Tuhan Yesus ang paisadu ay kansan diri ama supaya simbahan kasayahan kuriman kasayahan gagampi no kumalid dahil pwente kidama baik dahay harahid kampung niti ko itang anak dahay sa munsadu isang karaja pero gusto na berakatan no ano simbahan supaya kuriman kasayahan at bahawakod harap gumampi dialog bersama-sama di dialog ama. Bahkan dat dialog lagi nga senantiasa dat sumandi ko saya di kuwasaan. Paing kukuran na pa tarubahan dahay datin suang pamagunan sa masa dahi pasi. Atumbayan niya hay da kainsan magidu dahay kainsan tumangkialid dahay. So ko harap ka saya ko dumaduli kumalid dahay ama. Bahkan berkat mo senantiasa da mayong na kumalid dahay pantikid dat at usaha-usaha dahay kerja dahay nga berakatan no. Isang doot milak sa yahay pohon soy di panunguan minta karayahan no. Ama pohon sikaw itina ti sambayang dahay pampakon dahay ibadah dahay ti persekutuan dahay sa saratalian iti iswang ngaran at anak no sa tulidang naksambayang yahay. Pohon sikaw di ama. Amen. dalam